Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas IRP akan menjelaskan tentang implementasi IRP Dolibar untuk sistem informasi penjualan pada perusahaan HDI Padang. Next. Oke, untuk anggota kelompoknya sendiri itu yang pertama ada Sefza Umat yang Alam dengan NIM 1016. Yang kedua ada Lutfi Humayro dengan NIM 2005. Berikutnya ada Salsabila Ramadhani Putri dengan 3001 dan saya sendiri Muhammad Erlangga NIM 3014. Next. Nah, untuk profil perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya, Aca. Mungkin langsung dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya akan langsung menjelaskan profil perusahaan dari objek kami. Objek perusahaan yang kami ambil yaitu HDI Padang, di mana HDI sendiri merupakan awalnya sebuah perusahaan manajemen aset dengan nama PT Harmoni Investama Utama. Lalu pada tahun 2005, perusahaan ini beralih fokus ke bisnis asuransi dan juga mengubah namanya menjadi PT Harmoni Dinamika Indonesia atau PT HDI. PT HDI sendiri telah berhasil menjual berbagai macam produk kesehatan. Salah satu contohnya itu penjualan Clover Honey yang dapat memberikan manfaat yang baik. HDI juga menjual berbagai macam produk perlebahan yang dibagi menjadi beberapa kategori produk seperti nutrisi kesehatan, personal care, skincare, dan juga produk khusus lainnya. Di mana pada HDI sendiri memakai istilah enterpriser untuk reseller mereka. Di mana enterpriser ini akan mencoba menjual seluruh produk HDI dan tentunya akan mendapatkan poin dari tiap transaksinya. Next. Lalu untuk deskripsi pekerjaan atau produk dari PT HDI sendiri, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, PT HDI menerapkan sistem reseller di mana enterpriser tadi menjual berbagai produk yang telah dihasilkan oleh HDI yang telah dibagi menjadi beberapa kategori tadi. Lalu nantinya tiap reseller atau enterpriser ini akan mendapatkan poin dari setiap transaksinya tiap produk yang telah mereka jual. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Aca. Selanjutnya untuk IRP Dolibar akan dijelaskan oleh Sefza. Terima kasih Erlangga. Nah, selanjutnya RP Dolibar. Jadi Dolibar itu merupakan salah satu software Enterprise Resource Planning atau ERP. Dia itu open source. Dolibar itu biasanya digunakan untuk mengelola aspek bisnis seperti penjualan, pembelian, stok keuangan, terus manajemen proyek dan manajemen sumber daya manusia. Dolibar dikembangkan di bawah lisensi GPL (General Public License) dan dapat diunduh secara gratis. Dolibar dirancang untuk digunakan oleh perusahaan kecil maupun menengah serta organisasi non-profit. Selain itu, Dolibar mudah dikonfigurasi dan dioperasikan, bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang teknologi informasi. Dolibar juga memiliki interface yang intuitif dan mudah digunakan serta dilengkapi dengan banyak fitur dan modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Nah, sebenarnya Dolibar sendiri memiliki beberapa fitur. Salah satunya yaitu beberapa diantaranya CRM dan Sales, lalu ada Human Relationship Management atau HR, lalu ada CMS, website dan post, lalu ada product dan stock, finance and billing, lalu ada productivity, lalu ada integration and development. Nah, jadi fitur-fitur itu dari fitur-fitur yang ada itu memiliki banyak modul yang dapat kita gunakan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, pada kali ini kelompok kami menggunakan modul diantaranya yaitu ada modul pengguna, modul pihak ketiga, lalu pesanan penjualan, lalu ada modul nota atau invoice, lalu ada modul bank dan cash, lalu ada modul akuntansi, modul builder, lalu ada HDI modul, lalu ada modul komersil. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Sebza. Selanjutnya BPMN proses bisnis yang sedang berjalan akan saya jelaskan sendiri. Next. Nah, untuk pembelian yang sedang berjalan, itu admin toko akan memulai dan mendata barang yang ingin dibeli, lalu menghubungi vendor untuk melakukan pembelian. Setelah itu, vendor menerima data dari toko kita itu sendiri. Selanjutnya, dia akan memberikan faktur pembelian dan admin toko langsung membayar barang yang dipesan. Nah, selanjutnya vendor memeriksa dan memberikan barang kepada admin toko tersebut dan admin toko pun menerima dan mendata secara manual untuk gudang tersebut. Next. Nah, sedangkan untuk BPMN proses bisnis yang akan diusulkan itu adalah next. Nah, admin akan mengisi data pembelian yang baru, terus sistem akan menampilkan kartu pemesanan. Selanjutnya, jika tervalidasi tidak, maka admin akan mengisi data mengisi data lagi. Kalau iya, admin mengisi pemesanan barang apa saja barang yang ingin dipesan. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan kartu pembelian terbaru dari admin toko tadi. Jika diterima, maka akan langsung menampilkan daftar tagihan. Nah, jika tidak, admin akan mengisi pemesanan barang yang sesuai lagi. Dan jika disetujui oleh admin toko, maka admin toko langsung melakukan pembayaran dan jika tidak mengisi barang pemesanan yang sesuai lagi. Dan admin toko mengirim konfirmasi status pembayaran dan sistem memeriksa status pembayaran. Next. Nah, selanjutnya untuk implementasi akan dijelaskan oleh Lutfia. Kepada Lutfia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu untuk implementasi. Yang pertama di sini untuk infrastrukturnya, spesifikasi perangkat keras yang kami gunakan yaitu dengan komputer Lenovo IdeaPad C340, lalu prosesornya Intel Core i7 generasi 10 dengan RAM 16 GB dan ROM-nya 1 TB. Untuk perangkat lunaknya, yaitu sistem operasi yang digunakan yaitu Windows 11 64 bit dengan database MySQL 10.4.25 MariaDB, web browsernya yaitu Google Chrome, dan aplikasi ERP yang kami gunakan yaitu Dolibar versi 17.0. Untuk instalasinya kita skip. Selanjutnya langsung saja kita demokan untuk penerapan aplikasi pembelian pada HDI Padang ini. Yang pertama, tadi kita login dulu, yang mana setelah di login itu kita masukkan username dan password yang telah dibuat, kemudian akan muncul halaman home ini. Lalu selanjutnya, ini untuk halaman home-nya. Nah, di sini yang pertama-tama, sebelum kita melakukan penerapan aplikasi pembelian yang ada pada HDI Padang ke Dolibar ini, kita perlu melakukan persiapan atau konfigurasi Dolibarnya. Yang pertama yaitu untuk profil perusahaannya, kita sesuaikan dulu, mana bisa dipilih pada menu pengaturan, lalu pilih perusahaan dan organisasi. Di sini kita inputkan nama dari objek penerapan kita yaitu HDI Family Center Padang, alamat, dan lain-lainnya. Lalu kita klik menyimpan. Setelah itu, kita juga perlu mempersiapkan instalasi modul atau modul-modul yang kita butuhkan pada implementasi nanti. Di sini modul yang kita gunakan yaitu ada modul pengguna, lalu ada modul pihak ketiga, modul pesanan penjualan, modul vendor, modul nota, bank dan uang tunai atau kas, lalu akuntansi, modul produk, modul stok, lalu ada modul builder, yang mana sebenarnya ini modul builder ini berguna untuk
mengizinkan kita agar dapat membangun modul sendiri pada ERP Dolibar ini. Lalu di sini untuk modul HDI modul yang kita buat sendiri. Namun untuk pada tugas besar ini kami berhasil dalam membangun modul, namun hanya sebatas pada pembuatan modul. Untuk isinya belum dibuat, tidak dibuat. Setelah melakukan persiapan instalasi modulnya, selanjutnya kita juga perlu mengatur pengguna, yang mana di sini daftar pengguna pada Dolibar ini yaitu ada super admin dan sales HDI-nya. Jika ingin membuat pengguna baru, kita bisa klik pada menu pengguna, lalu pilih pengguna baru, ketikkan gelarnya atau panggilannya, lalu namanya dan hal-hal lain yang dibutuhkan, lalu tekan buat pengguna. Selanjutnya, yaitu kita juga perlu membuat kas perusahaan untuk penyimpanan uang pada perusahaan modul HDI Padang ini. Untuk di sini sudah ada yang kita buat dengan nama rekening tabungan atau akun banknya kas 01. Jika ingin membuat akun keuangan baru, kita bisa klik ini, lalu inputkan hal-hal yang dibutuhkan, lalu buat akun. Jika sudah kas perusahaan, selanjutnya kita juga perlu untuk persiapan atau menginputkan produk-produk yang dijualkan oleh atau produk yang ingin dibeli nanti kepada vendor dan dijualkan kepada customer. Nah, di sini sudah sebelum menginputkan produk baru, kita perlu membuat gudang terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga sudah membuat gudangnya yang bernama Gudang HDI Padang atau referensi yang kita buat yaitu G01. Jika ingin membuat gudang baru, kita tekan menu gudang baru pada sisi kiri, lalu buat referensinya. Kemudian selanjutnya kita masukkan namanya yaitu ada nama gudangnya dan hal-hal yang diperlukan, lalu klik buat. Jika sudah, kita bisa membuat produk baru. Di sini kita sudah membuat produk-produk yang dijualkan atau yang akan dibeli nanti. Namun jika ingin membuat produk baru, kita klik menu produk baru ini, lalu kita isi hal-hal seperti referensi, nama produknya, statusnya, pilih gudangnya, yaitu tadi G01, lalu hal-hal lain yang dibutuhkan. Di sini, lalu klik buat. Setelah itu, kita juga perlu mengkonfigurasi data master pemasoknya atau vendornya. Yang pertama kita pilih modul pihak ketiga. Nah, pada modul pihak ketiga ini terdapat pihak-pihaknya, yaitu ada prospek, pelanggan, dan vendor. Untuk penerapan implementasi Dolibar ini karena hanya pembelian ke vendor, hanya mengatur vendornya saja. Di sini sudah ada daftar vendornya yang kita buat, yaitu PT Harmoni Dinamika Indonesia, yang mana HDI ini merupakan agennya, maka vendornya tentunya HDI pusatnya sendiri. Jika ingin membuat daftar vendor baru, tekan menu vendor baru, lalu pilih bikin nama vendornya dan isi hal-hal yang dibutuhkan, lalu klik buat pihak ketiga. Nah, selanjutnya kita juga jika ingin melakukan penjualan, kita kepada pelanggan, misalnya di sini kita juga sudah inputkan daftar pelanggannya siapa saja atau customernya.
Jika ingin membuat pelanggan baru, kita klik menu pelanggan baru dan isi kolom-kolom yang dibutuhkan. Lalu buat pihak ketiga. Nanti daftar pelanggannya akan tampil di sini. Selanjutnya yaitu setelah melakukan konfigurasi dan persiapan untuk implementasi proses bisnis pembelian barang ke vendor ini, kita masuk kepada penerapan aplikasinya pada proses pembelian barang ke pemasok HDI Padang ini. Yang pertama, kita pilih menu perdagangan yang ada di atas ini. Lalu di sini akan muncul dua menu, yaitu menu pesanan penjualan dan order pembelian. Karena kita fokusnya kepada pembelian, maka di sini kita hanya fokus kepada menu ini saja. Di sini sudah terdapat daftar-daftar pembelian kepada vendor yang telah dilakukan. Yang mana di sini ada PT ininya, referensinya, lalu kepada vendor apa dan produk yang kita beli. Nah, untuk membuat produk baru, kita pilih menu pesanan baru. Lalu kita pilih vendornya, yaitu PT Harmoni Dinamika Indonesia yang telah kita persiapkan tadi. Lalu kita isi payment methodnya, misalnya tunai, lalu tanggal pengirimannya yang direncanakan misalnya bulan Maret 2023 pada tanggal 17. Lalu kita tekan buat konsep. Nah, selanjutnya setelah muncul halaman tampilan baru pada kartu pemesanan, kita klik di sini item yang perlu kita beli kepada vendor. Di sini karena kita telah menginputkan produk-produk yang kita jualkan, maka kita pilih di sini produk yang telah ditentukan untuk dibeli. Misalnya di sini kita perlu membeli barang ini, lalu pilih jumlahnya misalnya 10, lalu klik menambahkan. Maaf, kita isi dulu pajaknya, harganya, misalnya di sini, lalu pajaknya 0. Kita klik menambahkan. Nah, jika sudah, di sini akan muncul yang kita beli tadi, lalu kita inputkan lagi produk yang ingin kita beli, misalnya di sini, lalu kita isikan 0. Lalu di sini jumlahnya 5. Klik menambahkan. Jika sudah cukup yang ingin dibeli kepada vendor, kita tekan validasi dan setujui. Di sini akan muncul notif apakah Anda yakin memvalidasi pesanan ini dengan referensi ini. Kita klik ya. Lalu akan muncul tampilan kartu pesanan pembelian yang terbaru. Lalu setelah itu kita klik button buat pesanan. Lalu kita pilih tanggal pemesanannya. Maret, tanggal 17, jamnya misalnya jam 10. Lalu tadi kita pesan lewat email. Lalu kita klik buat pesanan. Lalu kita setujui. Setelah itu akan muncul tampilan kartu pesanan pembelian terbaru. Setelah itu kita pilih pada menu ini
menu-menu tombol-tombol yang pada ini, kita klik klasifikasi penerimaan. Lalu di sini kita pilih tanggal penerimaannya, misal kita pilih di bulan Maret juga, tanggal 17, jam diterimanya misal tanggal 15. Lalu kita klik menerima. Setelah itu, jika kita sudah mengisi klasifikasi penerimaan, di sini kita buat tagihan. Di sini tadi untuk tagihannya kita buat referensinya, misalnya CO 101, lalu pilih tanggal fakturnya, Maret tanggal 17, lalu pembayarannya tanggal 17 juga, payment metodenya tetap tunai, lalu kita buat konsep. Nah, jika sudah, kita klik validasi. Kita klik ya. Jika sudah, akan muncul tampilan kartu pemesanan pembelian baru. Lalu jika sudah, kita klik masukkan pembayaran. Di sini kita masukkan tanggal pembayarannya, yaitu tanggal bulan Maret tanggal 17 juga. Lalu jumlahnya inputkan sesuai dengan yang ditagih. Di sini karena agen ini merupakan agen dari HDI pusatnya, maka di sini tidak ada tagihan atau harganya. Maka di sini kita inputkan 0. Namun pada ERP Dolibar ini tidak bisa membuat jumlahnya 0. Maka kita buat di sini 1. Di sini kita buat 1 juga. Lalu kita klik membayar. Kita klik di sini validasi. Nah, jika sudah di sini jika sudah divalidasi tadi pada tagihannya, kita pilih menu menggolongkan telah dibayar. Kita klik ya, maka proses pembelian kepada vendor telah selesai. Nah, untuk melihat tagihan pembayarannya dapat dilihat di sini. Di sini terdapat faktur vendor-vendor yang telah kita beli. Nah, di sini untuk laporan yang dihasilkan, kita bisa lihat pada menu akuntansi ini, lalu pilih pelaporan, kemudian lihat jurnal pembelian. Nah, di sini kita atur dulu periodenya. Di sini bulan Maret, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret. Lalu kita klik menyegarkan, maka akan muncul faktur-faktur yang telah dilakukan atau proses pembelian yang telah dilakukan selama bulan Maret kepada vendor dari HDI Padang ini. Yang terbaru tadi tanggal 17 Maret. Nah, jika faktur ini, pelaporan ini bisa di print atau dicetak. Kita klik gambar print ini yang di sudut kanan, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita save. Maka jurnal pembelian atau pelaporan dari pembelian ini sudah bisa dicetak atau di print sesuai kebutuhan dari HDI Padang ini. Sekian
demo aplikasi, implementasi penerapan aplikasi Dolibar ini pada proses bisnis pembelian kepada vendor. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada kesimpulan dan saran yang akan saya bacakan sebelumnya, Lut. Jadi kesimpulannya, proses bisnis di dalam HDI Padang kebanyakan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan berbagai macam sistem dan aplikasi yang tidak terintegrasi, sehingga menghasilkan banyak redundansi dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data, sehingga dibuatkan sistem ERP yang menggunakan aplikasi Dolibar yang menghasilkan sebuah laporan. Laporan merupakan output utama dari pengelolaan data perusahaan sebagai laporan perusahaan nantinya menjadi acuan bagi manajemen perusahaan. Laporan yang dihasilkan pada penerapan aplikasi Dolibar ERP CRM ya ini yaitu laporan pembelian. Next. Untuk sarannya, setelah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi HDI Padang, rancanglah sistem ERP yang kedepannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Sesuaikan fitur-fitur dan modul-modul ERP dengan kebutuhan operasional HDI Padang, termasuk integrasi persediaan, produksi, keuangan, dan penjualan. Pastikan juga bahwa sistem dapat diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.